Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, terlebih lagi hamba-Mu Bapa boleh melayani Engkau di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, sesaat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami buka hati dan pikiran kami. Luaskanlah firman-Mu dan mengalirlah dari hati Bapa. Kami ingin dan rindu mendengarnya. Pastor Daud siap untuk menjadi alat Tuhan, untuk membawa berkat-berkat firman-Mu, yang Tuhan akan mau sampaikan pagi hari ini. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, baik Bapak Ibu semuanya yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu dari Matius pasal yang ke-13. Ya, Matius pasal yang ke-13. Haleluya. Dan di sini saya akan melihat ya Matius pasal 13 ayat 1 sampai di sini masih panjang Bapak Ibu, tapi akan saya ambil aja Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja. 1 sampai 8 ya. Haleluya. Judulnya di sini Bapak Ibu, perumpamaan tentang seorang penabur. Amin. Perumpamaan tentang seorang penabur. Haleluya. Ya, kita tahu Bapak Ibu, siapakah penabur itu? Yang pasti penabur itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Tapi Yesus ketika dia mengajar kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, terkadang Tuhan Yesus itu menceritakan secara lugas, dan terkadang dia menceritakan satu hal tentang kerajaan surga melalui perumpamaan Bapak Ibu. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus menyampaikan dengan perumpamaan, ada banyak orang yang tidak paham Bapak Ibu. Ada banyak orang tidak mengerti. Karena perumpamaan itu seperti ilustrasi. Ya, sebenarnya kalau kita disampaikan secara ilustrasi, justru kita lebih gamblang, lebih cepat memahaminya. Karena ilustrasi itu sebenarnya menggambarkan cerita atau menunjukkan atau apalagi ya, seperti visualisasi. Membuat sebuah gambaran dalam sebuah cerita, tapi tujuannya sedang mengajar Bapak Ibu. Nah, itulah perumpamaan. Oke. Nah, dikatakan di sini perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, pada umumnya kita tahu bahwa seorang penabur itu kan petani Bapak Ibu. Hanya petani yang bermain dengan benih. Hanya petani yang sebenarnya dalam pekerjaannya suka menabur benih. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa penabur ini dialah Yesus sebenarnya Bapak Ibu. Sekalipun Pastor Daud menabur benih firman, tapi yang menabur itu sebenarnya Tuhan Yesus. Dia pakai mulutnya Pastor Daud Bapak Ibu. Amin. Dan pagi hari ini pun saya percaya Tuhan Yesus sedang menaburkan benihnya. Karena benih yang Pastor Daud sampaikan ini itu adalah milik Tuhan Yesus. Jadi ketika Pastor Daud menyampaikan firman Tuhan ini, sebenarnya sama seperti Tuhan Yesus sedang menabur benih. Haleluya. Oke, yuk kita baca pelan-pelan. Ayat yang pertama dari pasal yang ke-13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Amin. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Haleluya. Jadi Yesus pada saat itu dari tempat ke tempat dia pelayanan dan dia mengajarkan tentang kabar baik dan dia memberitakan Injil, yaitu sebenarnya apa yang sedang dia lakukan Bapak Ibu. Sebab Injil itu sebenarnya adalah pribadi Yesus. Jadi Injil yang tertulis di dalam Alkitab ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah catatan atau suratan yang ditulis oleh rasul-rasul atau murid-murid Yesus, atau ada saksi pada saat itu yang menyaksikan keberadaan Yesus waktu itu. Tapi Injil yang sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Amin. Cuman kan sekarang Yesus sudah naik ke surga, maka murid-murid Yesus, para saksi menuliskan semua perjalanan Yesus itu yang menceritakan siapa Yesus sebenarnya, yang menceritakan Yesus itu adalah Allah, itulah yang diceritakan di kitab Injil itu. Tapi Injil yang sebenarnya adalah Yesus, kabar baik. Amin. Di mana ada Yesus, selalu ada kabar baik. Makanya kalau Bapak Ibu ada kenal orang-orang yang lagi mengalami
situasi ataupun masalah, pergumulan, maka bawalah Yesus. Sampaikan Yesus. Yesus itu adalah kabar baik. Jadi kalau dia menerima Yesus, itu artinya pasti ada kabar baik buat dia. Kalau dia sakit, kabar baiknya apa? Sembuh. Kalau dia putus asa, kabar baiknya adalah dia akan dihiburkan. Kalau dia lagi dalam keadaan patah semangat, ketika kita sampaikan Yesus, Injil itu yang adalah kabar baik, maka dia akan bersuka cita dan bangkit, Bapak Ibu. Di mana ada kabar baik, di mana ada Yesus, selalu ada yang namanya mujizat. Amin. Ada kemenangan. Nah, lalu Yesus itu keluar dari satu rumah dan kemudian dia berdiri di pantai. Tetap saja orang-orang mengerumuni dia, karena ternyata di mana ada Yesus, orang-orang tertarik dengan pengajarannya. Karena jelas dari perkataan Yesus itu keluar pengajaran-pengajaran yang membangun orang. Bahkan di samping Yesus mengajar, selalu ada saja mujizat, ada saja tanda-tanda keajaiban yang Yesus lakukan. Beda dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang cuma hanya tahu kitab-kitab Taurat, yang cuma hanya tahu sejarah-sejarah di masa lalu, yang cuma hanya tahu ritual-ritual keagamaan, tapi tidak pernah lakukan mujizat, Bapak Ibu. Beda dengan Yesus. Yesus tahu tentang sejarah di masa lalu. Yesus tahu masalah adat istiadat orang Yahudi. Semua diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Yesus juga melepaskan orang-orang yang terikat. Yesus juga mengusir setan-setan. Yesus setiap kali dia mengajar selalu ada tanda-tanda ajaib. Itulah Injil itu, Bapak Ibu. Amin. Itulah Injil itu. Jadi kalau Bapak Ibu terima Injil itu di dalam hatimu, kalau Bapak Ibu terima Injil itu di dalam hidupmu, maka Bapak Ibu juga alami yang sama. Ada mujizat di sana. Ada kebangunan rohani di situ. Amin. Ada kesembuhan di situ. Ada pengajaran di situ. Ada kebangunan rohani juga. Haleluya. Amin. Itulah bedanya Yesus sebagai Injil sejati dibanding dengan pengajar-pengajar orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, para pemungut cukai. Mereka tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Terlihat mereka rajin ibadah, terlihat mereka sebagai pengajar-pengajar. Amin. Tapi mereka tidak ada kuasa dan tidak ada kemampuan ilahinya, Bapak Ibu. Haleluya. Oke ya. Baik, kita teruskan. Kemudian ketika orang-orang mulai berduyun-duyun, ya, berkerumun melihat dia, Yesus itu mulai terdesak, Bapak Ibu, karena tadi dia berdiri di pinggir pantai. Lalu dia naik ke perahu, Bapak Ibu, dia duduk di perahu itu, dia mulai menatap orang-orang banyak yang ada di pinggir pantai, bahkan di daratan yang sedikit tinggi. Lalu Yesus mengajar dari situ. Wow, keren ya Bapak kita itu ya. Keren Bapak Ibu. Kalau saya mengilustrasikannya ketika Yesus berdiri di pinggir pantai, lalu tiba-tiba orang-orang banyak datang mengerumuni dia, lalu Yesus karena takut dia kecemplung di danau itu, dia lompat, dia naik di perahu, dia duduk dengan tenang, amin, dia mengajar orang banyak. Haleluya. Oke. Kemudian di ayat yang ketiga Bapak Ibu, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Kepada mereka katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Amin. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Bapak Ibu perhatikan teks demi teks. Karena banyak sekali orang membaca perikop ini, merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak disengaja. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan poin pentingnya. Saya baca ulang. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur, Bapak Ibu. Dari sini dulu kita lompat ya. Karena Pastor Daud ini kalau mengajar, saya selalu memperhatikan dengan teliti kalimat-kalimatnya, agar kita mendapatkan berkat di situ. Coba perhatikan ayat yang ketiga sekali lagi. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Keluar untuk menabur. Kalau menurut Bapak Ibu semuanya,
itu dia sengaja atau tidak sengaja? Dia keluar untuk menabur. Coba Bapak Ibu jawab dulu, saya ingin kita berinteraksi. Ada seorang penabur, dia keluar dari rumahnya dan dia keluar untuk menabur. Itu sengaja atau main-main atau tidak sengaja Bapak Ibu? Coba tolong dijawab dengan cepat ya. Adalah seorang penabur keluar dari rumah untuk menabur. Itu sengaja atau tidak sengaja? Jawabannya sengaja. Direncanakan. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah mulai tangkap. Terima kasih banyak ya. Oke. Kemudian kita masuk ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, perhatikan kalimatnya biar Bapak Ibu pintar. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini sengaja atau tidak sengaja? Jawab Bapak Ibu. Ayo jawab. Sebagian jatuh, ya. Ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jatuh sengaja atau tidak sengaja? Ayo baca yang benar Bapak Ibu. Baca yang benar. Kenapa jawabnya tidak sengaja? Saya baca ayat 4. Pada waktu ia menabur, haleluya. Itu sengaja atau tidak sengaja? Pada waktu ia menabur, itu sengaja atau tidak sengaja? Sengaja Bapak Ibu. Karena dari awal memang Yesus sudah sengaja. Memang sudah benar-benar dia rencanakan Bapak Ibu. Itu sengaja. Ya. Oke, perhatikan ayatnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu sengaja Bapak Ibu. Tapi kalau ditulisnya, pada waktu ia menabur, amin, dengan tidak sengaja jatuhlah benih itu di pinggir jalan, baru itu tidak disengaja. Tapi ini dengan sengaja Bapak Ibu. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Maksudnya memang dia tabur, sebagian jatuh di pinggir jalan. Itu sengaja Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Lalu dikatakan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini adalah menggambarkan ya, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti Pastor Daud dalam live ini, haleluya. Oke. Kemudian saya memang sudah membuat program ini dengan sengaja teratur di pagi hari dan selalu ada firman, itu sengaja Bapak Ibu. Tapi ada orang yang sebagai gambarannya seperti di tengah jalan tadi. Amin. Ada orang yang diumpamakan seperti tengah jalan tadi. Benih itu Bapak Ibu sudah saya taburkan di sini. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa Yesuslah yang sebenarnya menabur karena dia pakai mulut saya. Tapi ada orang-orang yang datang di sini dengan sembarangan Bapak Ibu. Amin. Dia dengarin firman Tuhan, tapi dia pikir enggak menjadi sebuah kepentingan yang penting banget buat dia. Makanya firman Tuhan itu lewat saja begitu saja, seperti kayak dimakan burung, gak ada apa-apanya dan tidak hidup sama sekali. Amin. Nah ini menggambarkan orang-orang sekalipun dia ada di dalam gereja Bapak Ibu, sebagai ladang taburan Tuhan, tapi dia digambarkan seperti di pinggir jalan. Sudah dengar firman, sudah ditaburin firman, tapi akhirnya dimakan burung. Karena apa? Tidak hidup sedikit pun. Tidak hidup sedikit pun, tidak nempel sedikit pun di pikirannya. Bahkan kalau kita tanya, kemarin Pastor Daud pengajarannya apa? Enggak tahu sama sekali. Karena dia cuma hanya melihat doang di sini. Dan dia tidak butuh firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan yang begitu penting itu, amin, cuma hanya begitu saja dan dimakan burung. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu semuanya, dalam hal ini saya tidak kepingin Bapak Ibu seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Jangan mau, amin. Tuhan, saya tidak mau cuma hanya sekedar hadir di sini, tapi saya mau Tuhan menjadi tanah dan ladang yang layak untuk ditabur benih firman. Amin. Haleluya. Ya, orang-orang yang banyak loh yang seperti itu. Ada orang yang datang di room ini cuma hanya mau dengar suara Pastor Daud karena Pastor Daud suka bernyanyi. Tapi ketika firman Tuhan dia keluar Bapak Ibu.
Saya nggak butuh firman, saya nggak suka dengar firman Tuhan. Saya suka sih dengar suaranya Pastor Daud, apalagi kalau dia nyanyi, saya terhibur sekali. Tapi kalau dengar firman, enggak ah. Atau kalaupun dia masih tetap di ruangan ini dengar firman, tapi nggak nempel sedikit pun. Bahkan dalam hatinya, udahlah pastor ngomong aja lah di situlah. Apalagi kalau dia sedang proteksi, apalagi kalau dia sedang punya masalah nih, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain, nggak akan dia gubris Bapak Ibu. Nah itu seperti benih yang jatuh di tanah di pinggir jalan. Haleluya. Maka burung-burung di udara akan memakannya. Iblis-iblis pun akan membilang dan mengatakan kepadamu, nggak usah dengerin pastor lah. Allah itu cuman hanya kayak radio rusak-rusak itu. Nggak usah dengerin, nggak ada gunanya katanya. Haleluya. Oke, saya tidak tahu apakah orang seperti itu ada di sini atau tidak. Ya, oke. Ada banyak Bapak Ibu. Sama seperti orang-orang yang tidak beriman pun di sini, ya kan? Udah dengar khotbah, tapi justru ngejelek-jelekin dia. Itu sama juga orang yang di pinggir jalan itu. Sekalipun dia dengar firman Tuhan, amin, tapi dia nggak akan percaya. Maka firman itu akan hilang dari pikirannya. Sangat menyedihkan, bukan? Haleluya. Oke, kemudian ya ayat yang kedua, ayat yang kelima. Tadi kan di pinggir jalan kan? Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini sengaja atau tidak sengaja Bapak Ibu? Semuanya kalimat itu diawali sebagian jatuh tadi di pinggir jalan, sekarang di tanah yang berbatu-batu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini sengaja atau tidak sengaja? Jawabnya sengaja. Betul, jawabnya sengaja. Tapi kok iya sih Tuhan sudah tahu di situ ada ladang-ladang yang berbatu-batu, tapi dia taburin benih-benih itu. Apa maksud Tuhan Yesus? Kan harusnya Yesus tahu dong, si penabur ini tahu dong bahwa tanah itu berbatu-batu. Amin. Harusnya kalau dia tabur benih kan berkonsekuensi. Ya nggak mungkin lah bisa hidup di situ, tapi kok Tuhan tabur? Pertanyaannya di situ, kok Tuhan tabur? Pernah nggak kita berpikir di situ Bapak Ibu? Artinya Tuhan nggak peduli Bapak Ibu, mau tanah itu berbatu-batuan pun, amin, dia akan tabur benih firman Tuhan itu. Haleluya. Masalahnya bagaimana cara mengolah benih itu agar sekalipun di tanah bebatuan, amin, itu benih bisa hidup. Haleluya. Kita baca terus ini. Ya, ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun seperti tumbuh, segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Karena tidak berakar, garis bawahi Bapak Ibu. Kemudian ayat yang ketujuh, oke ya, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya, di yang berikutnya si penabur itu taburkan benihnya, tapi banyak semak duri dengan sengaja Bapak Ibu. Haleluya. Lalu dikatakan di sini, kemudian benih itu tumbuh lalu dihimpit sama semak duri itu sehingga matilah benih itu. Haleluya. Kemudian yang kedelapan, dan sebagian jatuh di tanah, itu semuanya sengaja Bapak Ibu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Pertanyaan Pastor Daud, ada 3 di sana, tambah 1 pinggir jalan. Ada 3 di sana, ladang yang ditaburi oleh si penabur itu, amin, 3 tanah, 3 ladang yang penuh dengan karakter. Yang pertama, tanah yang berbatu-batuan. Yang kedua, semak duri. Yang ketiga adalah tanah yang subur. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya hati kita ini ladang itu, yang mana yang Bapak Ibu mau pilih? Tanah yang bebatuan, tanah yang semak duri, atau tanah yang subur? Atau Bapak Ibu mau di pinggir jalan? Yang di mana Bapak Ibu? Kalau Denny Ipan Ratu katakan, saya yang ketiga pastor, tanah yang subur. Oke, kemudian Pestariawati Simanjuntak katakan, aku tanah yang subur pastor. Wow, keren banget gitu ya. Kemudian dari Boru Simbolon, tanah yang subur dong pastor. Wes, Opung Dean, Nyonya Sitor juga, tanah yang subur lah pastor. Saya tanya, kayaknya semuanya pasti nuntutnya tanah yang subur nih.
Tuh kan, tanah yang subur, tanah yang subur, tanah yang subur. Yang ketiga, pastor, ya kan, tanah yang subur, tanah yang subur. Saya tanya Bapak Ibu jujur-jujuran. Amin. Tadi saya tanya tadi ya, dari ketiga tanah ini mana yang Bapak Ibu pilih? Tanah yang subur katanya. Saya tanya sekarang. Siapa di sini yang masih ada semak belukar dalam hidupnya? Siapa di sini yang masih ada bebatuan dalam hidupnya? Coba jujur Bapak Ibu. Coba jujur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu minta tanah yang subur, saya tanya secara jujur, tidak adakah semak belukar di dalam hidupmu? Apakah di hidupmu itu sudah memang tidak ada bebatuan? Halo? Saya pastor. Jadi mana yang sebenarnya? Tanah yang subur atau tanah yang semak berduri yang Bapak Ibu pilih? Tanah yang subur atau tanah yang bebatuan yang Bapak Ibu pilih? Coba tulis, saya banyak bebatuannya pastor, keras. Hidupku keras, keluargaku keras pastor. Untuk ikut Tuhan itu tidak mudah pastor. Tekanan begitu berat pastor. Apalagi di rumah saya pastor, semak duri. Aduh, menghimpit saya pastor. Wow, Ibu Ribuwangi baru dia mulai terbuka. Tanah yang bebatuan pastor. Kemudian tadi Ibu Mei, tanah yang bebatuan pastor. Waduh mak, ngeri banget ya. Haleluya. Tuh baru sekarang tahu, saya semak berduri pastor. Banyak sekali himpitan-himpitan pastor. Haleluya, haleluya. Masih di bebatuan pastor, good. Oke, Pastor Daud senang dengar kejujuran kita. Tapi dengar baik-baik, itu yang mau Tuhan bilang sama kita. Tuhan tidak peduli hidupmu banyak bebatuan kah atau banyak semak duri kah, Tuhan tidak peduli. Yang penting benih itu ditaburkan sama Tuhan. Katakan amin. Itu yang penting. Amin. Kalau seandainya Tuhan cari cuman hanya tanah yang subur, maka kita nggak akan bisa hidup Bapak Ibu. Karena hidup kita ini penuh dengan bebatuan. Amin. Hati kita ini penuh dengan semak duri, maka kita nggak akan kebagian benih itu Bapak Ibu. Karena kalau ditaburkan pun benih itu tidak akan bisa hidup dalam hidup kita. Menderitalah kita Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Saya percaya Pastor Daud pun, saya tidak berani katakan Tuhan akulah tanah yang subur. Nggak bisa, banyak sekali tekanan dalam hidup saya. Bisa karena keadaan ekonomi itu menghimpit saya, sehingga kadang-kadang firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh, tidak subur Bapak Ibu, tidak bisa besar dia. Karena apa? Karena banyak sekali bebatuan-bebatuan yang mungkin bisa benih itu hidup sebentar, besok sudah layu lagi, hidup sebentar, layu lagi Bapak Ibu. Haleluya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, ada satu hal yang membuat kita berbahagia. Mungkin Bapak Ibu bilang, apa itu pastor? Kasih tahu dong pastor, apa itu? Haleluya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Seorang petani, amen, seorang penabur pasti sangat ahli melihat tanah atau ladang yang akan ditaburinya benih-benih itu. Saya berharap Bapak Ibu paham. Tentunya kalau di ladang itu banyak semak belukar, sudah dibersihin, nongol lagi dia semak belukar. Amin. Tentu si penabur itu tidak akan sembarangan memberi benih itu. Itu jawabannya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, hidupku penuh dengan bebatuan. Taburilah aku dengan benih spesial Tuhan, yang benar-benar hidup di ladang yang penuh dengan bebatuan. Oh, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat orang menanam, baik nanam padi, baik nanam jagung, tapi tanah atau perbukitan itu penuh dengan batu-batu cadas? Saya pernah lihat di Kalimantan. Ternyata memang tanamannya bisa hidup Bapak Ibu. Itu mereka itu kalau panen itu kayak berdirinya miring Bapak Ibu, karena bukit-bukit. Mereka tanami jagung, mereka tanami padi. Itu bukit-bukit batu Bapak Ibu. Kalau kita korek tanahnya itu langsung batu di situ. Pertanyaannya, kenapa gandum atau padi atau jagung itu bisa hidup di situ? Jawabannya adalah benih spesial Bapak Ibu. Itu sebabnya ada yang disebut padi tanah darat. Itu sebabnya ada yang disebutkan padi yang layak ditanam di sawah atau yang berair. Haleluya.
Ternyata Tuhan Yesus itu adil dan luar biasa. Dia ciptakan benih yang ditabur di ladang yang berbatuan. Dia bisa tetap hidup, Bapak Ibu. Keren. Haleluya. Keren. Haleluya. Ya. Jadi minta sama Tuhan benih-benih spesial. Tuhan, saya rindu, taburilah aku dengan benih-benih spesial Tuhan, yang bisa hidup di bebatuan Tuhan. Saya mau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minta Bapak Ibu. Sekalipun Pastor Daud mengajar seperti ini, amin, banyak benih-benih yang lewat perkataan ini. Tangkap Tuhan, aku menangkap pesan ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya benih firman yang kudengarkan hari ini Tuhan Yesus akan membawaku Tuhan Yesus. Sekalipun hidupku banyak tantangan, penuh dengan bebatuan, tapi aku percaya aku bisa menjadi ladang yang menjadi berkat di hadapan Tuhan. Tuhan boleh percayakan saya berkat kerajaan Allah itu. Sekalipun hidupku penuh dengan bebatuan Tuhan, taruh Tuhan Yesus benih spesial kepadaku Tuhan. Oh haleluya. Itu yang penting Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Amin. Bukan benih yang biasa-biasa, benih yang spesial. Tuhan, aku ini ladang yang penuh dengan semak belukar Tuhan. Taburi aku Tuhan dengan benih spesial, benih yang benar-benar tahan dengan hama, benih yang benar-benar tahan dengan himpitan semak duri, benih yang tetap bertumbuh sekalipun banyak sekali tantangan. Minta sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan akan mampukan kita sehingga kita bisa menghadapi semua tantangan itu. Sekalipun banyak sekali persoalan masalah silih berganti, tanah kita kering, tapi tetap firman itu tumbuh di dalam hidup kita. Firman itu tetap tumbuh, tetap pegang dia Bapak Ibu. Haleluya. Itu yang pasti. Amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu menjadi tanah yang subur, puji Tuhan. Begitu ditaburkan apa saja, hidup Bapak Ibu. Ditaburkan apa saja, hidup jadi berkat, puji Tuhan. Tapi masalahnya banyak sekali kita ini bukan tanah yang subur. Saya yakin itu Bapak Ibu. Belum lagi dari perkara-perkara keluarga nenek moyang di sana, banyak kali semak-semak belukar, banyak sekali semak-semak berduri. Amin. Paradigma manusia ini telah menghimpit kita sehingga firman Tuhan setiap kali diberitakan kita tidak pernah mau dengar, kita tidak bisa bertumbuh, bahkan kita tidak bisa memahaminya. Dihimpit terus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya rindu Bapak Ibu. Ya, pagi siang hari ini kitalah ladang-ladang itu, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mengerti sekarang. Sekalipun hidupku banyak tantangan, tapi letakkanlah benih-benih spesial itu Tuhan, yang dapat tumbuh sekalipun di bebatuan. Bapak Ibu pernah lihat pohon beringin Bapak Ibu? Pernah lihat pohon beringin? Bahkan pernah lihat pohon yang tumbuh di tembok Bapak Ibu? Pernah lihat? Itu pohon kalau dibiarkan itu jadi besar banget. Itu akarnya Bapak Ibu. Akarnya itu dia ngerambat di sela-sela tembok itu, padahal tembok itu nggak ada air Bapak Ibu. Tapi akarnya itu dia masuk ke dalam tembok itu terus sampai dia bisa dapat air. Bahkan kalau akarnya pun itu kadang-kadang dibawa burung, ada satu benih pohon beringin. Amin, burung itu mungkin ada di atas tembok, dia buang pup gitu ya, atau bahasanya apa ya, pokoknya kalau berak belum nggak enak gitu ya. Burung buang kotoran di atas tembok. Ternyata di dalam kotorannya itu ada benih yang dia makan dari pohon-pohonan dimanapun. Itu tumbuh dan nempel di tembok Bapak Ibu. Pernah lihat? Kalau Bapak Ibu biarkan itu rumah bisa rubuh. Bahkan akarnya itu dia tancapkan dalam-dalam Bapak Ibu. Haleluya. Nah saya mau bilang, semua firman yang kita dengarkan itu kalau kita biarkan dia berakar di dalam hidup kita, maka firman itu akan tumbuh Bapak Ibu. Haleluya. Ya, coba kita lihat dulu satu ayat sebentar ya. Coba kita lihat Kolose 2 ayat 7. Amin. Kolose 2 ayat 7. Jalan ya.
Kolose 2 ayat 7. Iya, oke. Heti Sumuan sudah menulisnya. Apa dikatakan di situ Bapak Ibu? Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Amin. Kalau kita meluaskan firman itu hidup di dalam kita, dan kita terus bertumbuh dan berakar Bapak Ibu di dalam Kristus, maka semua benih-benih itu pasti akan hidup punya Bapak Ibu. Pasti akan hidup punya. Haleluya. Amin. Minta benih yang spesial sama Tuhan. Tuhan, saya rindu, kirimkan saya, berikan saya benih iman itu. Karena kan itu benih sebenarnya akan menghasilkan iman Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata begini. Amin. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Firman itu benih. Amin. Haleluya. Oke, sekali lagi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Jadi kalau kita dengar firman Kristus seperti pagi hari ini, itulah benih tadi. Maka ketika engkau terima dia dan engkau taruh di hatimu, maka dia akan menjadi iman. Amin. Maka sekalipun hidupmu penuh dengan bebatuan, tapi imanmu tetap tumbuh Bapak Ibu. Itu masalahnya. Amin. Karena benih itu akan menjadi iman kalau engkau percaya dan engkau taruh di hatimu. Maka dia akan hidup dan berakar kalau sekalipun ladang itu banyak bebatuan, tapi minta benih itu, Tuhan saya mau benih yang spesial Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan benih toge Tuhan. Kalau benih toge nggak akan hiduplah di situ. Amin. Pasti mati punya. Tapi minta sama Tuhan. Biar saya Tuhan menghidupi firman-Mu itu jadi iman. Sekalipun banyak Tuhan, semak-semak belukar, semak duri menghimpitku Tuhan Yesus. Amin. Berikan aku benih yang membuat aku beriman kepada Tuhan dan berakar Tuhan, sehingga semak-semak duri itu tidak akan ada faedahnya di dalam saya. Sekalipun memang banyak semak duri, amin, lingkunganku tidak memungkinkan, orang-orang di sekitarku tidak bisa kuajak untuk bersekutu bersama, tapi buat aku beriman, tumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Sekalipun ladangmu banyak semak duri, tapi benih iman itu, benih firman itu akan tumbuh Bapak Ibu. Haleluya. Ya kan? Ibu Ribuanggi bilang benih yang steril, Pastor. Haleluya, praise the Lord. Ya. Amin. Bagaimana cara mencari benih yang spesial? Amin. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Selamat pagi buat Ibu Foni, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau benih toge itu ditabur Bapak Ibu, itu benih yang biasa. Amin. Dan tidak terlalu repot untuk menjadikan dia benih. Kadang-kadang ditabur aja begitu, amin, dia tumbuh. Bahkan kalau orang menyemai benih daripada toge itu, yaitu dari kacang hijau, 2 hari udah bisa panen Bapak Ibu. 2 hari, nggak usah lama-lama. Itu benih biasa namanya. Itu bukan benih spesial. Amin. Tapi kalau benih yang spesial, biar Bapak Ibu tahu, dari pohon-pohon apapun itu, kita contohkan saja misalnya pohon kelapa Bapak Ibu, atau pohon jagung lah gitu ya. Semua petani-petani kalau mau jadikan dia benih spesial, maka ketika pohon itu berbuah, yang pertama kali buah itu, amin, muncul, maka dialah benih unggul, benih spesial yang akan dijadikan untuk taburan berikutnya. Dialah buah yang unggul, buah yang spesial untuk dijadikan benih berikutnya. Tidak ada petani menjadikan benih-benih spesial, tetapi dia sisa-sisa panen di belakang. Tidak ada. Pasti kalau pohon apapun, kalau dia mau jadikan bibit, pasti yang pertama sekali, karena yang pertama itu pasti besar-besar, amin, maka itu akan dia simpan untuk jadikan benih berikutnya. Tidak pernah petani mengambil, ya udah nanti yang sisa-sisa aja lah, yang sudah buntet-buntet, yang sudah keriput-keriput, yang sudah kering-kering, atau yang melingkar-melingkar, itu dijadikan benih. Pasti akan mengalami
penurunan kalau itu yang dia pakai untuk menjadi benih berikutnya. Makanya petani-petani itu harus berhikmat ketika dia menanam kemudian panen, itu buah yang pertama yang besar-besar itu akan dia ambil, dia simpan untuk jadi benih berikutnya. Oke. Dan kemudian ketika dia sudah pilih itu benih yang terbaik itu, haleluya, tentu tidak dia langsung ambil dari pohon langsung dia tanam, Bapak Ibu. Nggak pernah ada ceritanya seorang petani begitu. Maka petani itu akan membuat sebuah proses yang panjang, Bapak Ibu. Proses yang panjang bagi benih itu agar dia siap ditabur. Contoh misalnya, pernah Bapak Ibu lihat kalau petani-petani ingin menyemai di bulan-bulan berikutnya, maka jagung itu dia akan keringkan. Kalau di desa-desa itu kan ada tempat yang namanya tempat masak itu tungku, Bapak Ibu. Tungku kalau orang Batak bilang itu tataring. Dan biasanya di dinding-dinding tataring itu yang banyak asap yang hitam-hitam itu, Bapak Ibu, suka digantungkan ada jagung yang dikelupas, Bapak Ibu. Atau juga ada jagung yang nggak dikelupas. Bapak Ibu bayangkan tujuannya untuk apa itu? Amin. Untuk apa itu? Benih jagung tadi, amin, digantungkan di tempat tungku-tungku, Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Haleluya. Ada yang tahu? Dan ya memang untuk bibit dia. Bukan hanya benih jagung saja, benih kelapa juga mereka gantung, Bapak Ibu. Betul, jawabannya mengeringkan, Bapak Ibu. Mengeringkan, amin. Haleluya. Tidak pernah ada benih spesial yang terjadi kalau dia tidak mengalami proses yang panjang. Jagung benih unggul tadi, jagung yang terbaik tadi itu harus mengalami proses. Haleluya. Harus mengalami proses yang panjang sebelum dia ditabur. Dia dibuat sampai kering sekering-keringnya, Bapak Ibu. Amin. Sampai benar-benar dia tidak ada lagi kedagingannya. Sampai tidak ada lagi bentuk aslinya, dia keriput. Kalau orang bilang nih bakal tidak bisa hidup, tapi justru ketika dia diproses itu benih itu sampai dia benar-benar kering sekali, lalu ketika dia ditaruh di tanah, dia langsung kepingin meledak, Bapak Ibu. Karena ketika dia tahu ada sumber air di tanah itu, ketika dia merasa ada molekul-molekul air di tanah itu, maka benih tadi yang sudah kering sekali itu dia akan keluar dengan cepat. Push, meledak dia, Bapak Ibu. Bahkan dia tidak mau lama-lama lagi. Bahkan benih itu akan berkata, aku mau hidup cepat, katanya begitu. Sudah terlalu lama saya diproses. Haleluya. Wow. Haleluya. Bapak Ibu bisa ambil hikmahnya di situ. Kalau engkau ladang yang benar-benar ada bebatuan dan ada durinya, maka Tuhan akan kasih kepadamu benih yang tahan uji, benih spesial, Bapak Ibu, benih yang benar-benar sudah melewati proses yang panjang. Itu baru, amin. Siap, haleluya. Siap, Bapak Ibu. Kalau enggak, tanah kita itu kering, tanah kita itu enggak akan ada tanaman-tanaman surga, Bapak Ibu. Cara satu-satunya, amin, agar tanah yang bebatuan itu benar-benar bisa menghasilkan buah-buah roh, amin, benih-benih suasana surga, maka dia harus menerima benih yang benar-benar telah mengalami proses yang panjang. Ladang itu harus menerima benih spesial, Bapak Ibu, bukan benih abal-abal. Amin. Tidak ada orang tanam mangga petik dari buah, kucuk-kucuk habis makan dagingnya itu langsung dikubur di tanah, kondisi lagi basah-basah masih serabutan begitu. Enggak ada, Pak Ibu. Enggak ada. Maka binatang-binatang akan memakanin bijinya itu sampai keropos, bahkan sampai habis. Tapi benih mangga yang benar-benar spesial sudah diambil, dipanen perdananya yang gede, lalu dia dikeringkan itu bijinya secara sengaja, bukan satu hari, berbulan-bulan, Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke pertanian, departemen pertanian atau di universitas pertanian, mereka riset seperti itu benih berbulan-bulan, Bapak Ibu, ditaruh di ruangan suhu yang sedikit agak hangat, kemudian terus menguap, kering sampai keriput itu biji-biji itu, sampai keriput tadinya besar jadi mengecil itu bijinya. Tapi justru itulah benih yang ketika ditabur itu dia akan menunjukkan
yang namanya keagungannya. Benih itu akan kemudian muncul dengan mengembangkan daun-daunnya yang luar biasa. Benih itu akan hidup dan dia tidak mau lagi menikmati yang namanya situasi yang menyakitkan itu, Bapak Ibu. Haleluya. Kadangkala ladang hidup kita yang penuh bebatuan itu Tuhan ajak kita ke situ. Sebenarnya Tuhan bilang ladangmu itu banyak bebatu-batuan nak, makanya aku menuntun imanmu kuberikan seperti itu, tetaplah bertahan. Banyak proses yang kau alami betul nak, kata Tuhan. Kalau tidak demikian ladang hatimu itu, ladang hidupmu itu tidak akan bisa berbuah kebaikan. Aku harus memproses, itulah iman tadi itu. Itulah benih firman yang kau terima, dan itu jadi iman. Pahamkan sampai di sini Bapak Ibu? Prosesmu panjang. Haleluya. Bilang sama Tuhan, aku siap Tuhan. Taburi aku dengan benih spesial itu. Taburi aku Tuhan dengan benih yang sudah mengalami proses yang panjang itu Tuhan. Aku siap. Haleluya. Kalau Bapak Ibu minta benih-benih toge, amin, saya selalu bandingkan ini Bapak Ibu. 2 hari, 3 hari boleh dipanen. Tapi kalaupun Bapak Ibu panen 1 karung besar, paling berapalah harga toge? Itulah kalau benih yang prosesnya tidak panjang. Nggak ada harganya kan? Wow, Ibu Heti bilang, aku siap Tuhan untuk benih spesial. Nggak ada harganya Bapak Ibu. Karena kalau engkau punya benih dan kau berharap imanmu, benih itu tadi Bapak Ibu yang sudah jadi benih tadi. Bapak Ibu tabur sekarang seandainya, Bapak Ibu lakukan iman itu sekarang, lalu Bapak Ibu besok kepingin ada buahnya, dipastikan Bapak Ibu itu buah-buah iman itu tidak akan ada harganya. Itu sama seperti benih toge. Itu kan yang selama ini kita lakukan. Tuhan, aku baru beriman sama Tuhan, barusan saja dengar firman Tuhan, lalu minta manifestasinya. Amin. Haleluya. Saya mau bilang, kalau sampai hari ini doamu belum lagi seperti dijawab sama Tuhan, bahkan proses imanmu, kita dituntut setia, kita dituntut untuk terus beribadah, kita dituntut untuk ikut Tuhan, kita dituntut untuk menjauhi kejahatan, tapi apa yang kita doa belum lagi digenapi. Saya mau bilang, hidupmu itu memang adalah yang ditaburi oleh Tuhan benih-benih spesial. Karena benih yang spesial, amin, benih-benih unggul itu ditabur sekarang, bukan sekarang atau besok atau lusa dia bisa dituai, tidak. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 10 tahun lagi baru benih itu bisa dituai Bapak Ibu. Itu benih spesial. Cuman hanya seperti itu benih spesial. Enggak ada yang dalam 2 hari itu langsung tuai, enggak ada. Cuman benih biasa yang bisa ditabur hari ini, minggu ini bisa panen, 2 minggu lagi bisa panen, sebulan lagi bisa dipanen, 3 bulan lagi bisa dipanen. Makanya ada padi yang namanya padi IR itu Bapak Ibu, ya. Itu hasil riset kementerian atau sarjana-sarjana pertanian. Ditabur hari ini, 3 bulan lagi bisa dipanen, tapi rasanya kurang enak. Tapi benih-benih padi yang enak kayak Ramos itu ditabur sekarang, 6 bulan lagi baru bisa dipanen. Jauh. Tapi enak rasanya. Bahkan lebih sehat dimakan itu daripada benih IR itu. IR 12, IR 15. Amin. Keras. Makan air. Kalau dimakan itu kayaknya perut begah Bapak Ibu. Amin. Tapi untuk mengatasi kelaparan kadang-kadang itu dipakai sama negara biar agar bahan pangan itu selalu tersedia. Itu untuk makanan darurat. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menikmati benih-benih iman yang cukup powerful, yang luar biasa, maka Tuhan akan taburi benih-benih spesial, benih-benih unggul yang Bapak Ibu tabur sekarang ataupun ditabur di ladang imanmu, maka hari ini, besok, lusa, minggu depan, bahkan mungkin tahun depan belum bisa dituai Bapak Ibu. Belum bisa dituai. Yes, tahan uji. Amin. Haleluya. Tapi kalau benih spesial itu kalau sudah dipanen Bapak Ibu, sudah dituai, harganya itu
Nggak ketulungan. Kalau tadi toge 1 karung 1 kilo aja cuma 2.000, 3.000. 1 karung paling cuma 40.000 itu. Orang jualnya udah bawa capek-capek, udah manggul-manggul susah. Amin. Ngerjainnya repot, 3 hari panen, tapi nggak ada duitnya. Tapi kalau benih spesial Bapak Ibu, hari ini tabur, bisa 5 tahun, 10 tahun lagi baru bisa dipanen. Contohnya seperti durian, contohnya seperti apa lagi Bapak Ibu boleh sebutkan, pohon jati. Amin. Itu nggak ada yang sehari ini tabur, tahun depan bisa panen, nggak ada. Justru kalau Bapak Ibu tanam pohon jati, amin, jelas-jelas 10, 15, 20 tahun lagi bisa dipanen. Jangan-jangan kita tanam sekarang, amin. Kita mau panen pun udah gak sempat, anak kita yang akan memanennya. Itulah benih iman yang diwariskan juga Bapak Ibu. Haleluya. Kita tanam pohon jati Bapak Ibu. Ya, kita rawat, kita kandangin dia waktu kondisi masih 30 cm, kita kandangin biar nggak keinjak-injak sama hewan. Sekalipun ladang itu semak-semak, biarin aja semak itu, nggak peduli ya. Pohon cengkeh juga kata Ibu Ribuanggi, semak-semak itu nggak akan menghantam dia. 1 bulan udah naik dia 1 meter Bapak Ibu, tanpa kita sadari. 1 meter, semak-semak itu udah nggak bisa gangguin dia. Udah semak-semaknya begini, udah begitu dia. Pohon jati tetap tumbuh. Paling cuma dipupukin, diperhatikan, tetap toh tahun depan belum bisa dipanen. 1 tahun masih umurnya 5 meter Bapak Ibu. Karena pohon jati itu bisa sampai 50 meter. Setahun pun belum bisa dipanen Bapak Ibu, kita rawat lagi. Semak duri makin banyak di bawahnya, biarin aja, tetap hidup pohon jati. Itulah benih spesial Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sempat memanennya, usianya sudah 20 tahun, 30 tahun Bapak Ibu pohon jati, itu sudah nggak bisa dipeluk lagi begitu. Coba Bapak Ibu jual. 1 meter kubiknya itu bisa 1 juta Bapak Ibu. Kalau dapat 50 meter kubik itu dipotong-potong, 1 batang aja bisa 50 juta. Bagaimana kalau Bapak Ibu tanam pohon jati, cukup 100 batang aja. Hebat nggak Bapak Ibu? Tapi itu benih spesial. Masalahnya daripada ladang bebatuan itu nggak bisa ditanami, maka kita akan bilang, Tuhan, aku butuh benih spesial itu Tuhan. Itu yang membuat kita selama ini nggak bisa bertumbuh dan berkembang untuk dekat dan mengenal Tuhan. Karena kita tidak tahu siapa kita sebenarnya, ladang bebatuankah atau semak berduri. Kemudian kita selalu minta benih yang instan Bapak Ibu. Benih yang siap saji, yang siap ditabur langsung bisa dituai. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Amin. Makanya dikatakan benih-benih itu mati dihimpit sama semak duri itu. Haleluya. Tapi kan kita nggak bisa menjadi tanah yang subur semua, karena memang tanah kita bebatu-bebatuan. Ada memang daratan, memang dari permukaan sampai ke perut bumi ini tuh memang bebatuan-bebatuan semua. Nggak bisa ditanami dengan tanaman-tanaman benih-benih tertentu. Makanya kita bilang sama si penabur di Tuhan, kirimkan aku benih yang spesial yang bisa hidup di tanah bebatuan Tuhan. Aku siap untuk menghidupinya. Aku siap Tuhan untuk beriman kepadanya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, sekalipun ya kalau kita lihat di gunung-gunung seperti di Tapanuli itu, bukit-bukit itu sebenarnya kalau nggak ada pohon cemara atau tusam, orang Batak bilang itu tusam Bapak Ibu. Ditanam hari ini sampai 20 tahun mendatang, amin, itu masih juga dia belum terlalu besar. Tapi justru itu bukit bebatu-batuan itu yang ada di Danau Toba itu Bapak Ibu. Bukan tanah-tanah lembek itu. Tapi tusam atau pinus-pinus itu bisa tumbuh di sana. Haleluya. Ya, itu hebatnya Tuhan Bapak Ibu. Dia sudah sediakan benih-benih yang luar biasa, yang spesial. Hanya saja selama ini kita tidak pernah tahu. Amin. Bahkan kehidupan iman kita, kalau kita mau jadi benih spesial Bapak Ibu, itu banyak sekali menghadapi proses. Udah benih di awalnya juga mengalami proses yang panjang, tapi kehidupannya pun mengalami proses yang panjang Bapak Ibu. Kehidupannya pun juga mengalami proses yang panjang. Ya, seperti pohon jati saya bilang. Saya akan gambarkan pohon jati aja lah paling simpel.
Kalau memang itu yang menjadi iman kita Bapak Ibu. Amin. Pohon yang tidak bisa ditabur dalam jangka waktu pendek. Maka pohon jati itu kita boleh belajar dengan dia. Bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup Bapak Ibu. Haleluya. Sehingga dia bertahun-tahun bahkan puluhan tahun bisa hidup dan besar. Dan harganya pun nilainya pun mahal. Tapi Bapak Ibu pernah pelajari nggak bagaimana sifat dan karakter pohon jati itu Bapak Ibu? Pohon jati itu kalau lagi musim hujan, dia tetap enjoy Bapak Ibu. Seperti biasa. Tapi kalau musim kemarau panjang, pohon jati itu sangat pintar dia. Dia nggak ngotot dengan keadaannya. Dia tidak ngotot dengan alam. Dia tidak ngotot dengan situasi. Dia yang beradaptasi Bapak Ibu. Dia yang sadar diri pohon jati itu. Bapak Ibu boleh perhatikan kalau musim kemarau, apa yang pohon jati lakukan? Dengan sengaja dia lepaskan daunnya satu-satu. Keplek, 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 keplek. Amin. Minggu depan juga air hujan belum turun. Dia rontokin lagi daunnya satu-satu. Keplek, 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 keplek. Bahkan kalau musim kemarau panjang berbulan-bulan, itu pohon jati rela nggundulin pohon daun-daunnya. Digundulin pohonnya. Sampai dia kayak orang mati, kayak pohon mati Bapak itu. Kayak kayu yang kering. Tapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa pohon jati itu tidak mati? Pohon jati itu tidak mati Bapak Ibu. Tapi dia melepaskan keakuannya. Dia melepaskan kemegahannya. Dia lepaskan kesombongannya. Dia lepaskan keakuannya. Dia lepaskan harga dirinya. Yang penting dia bisa bertahan hidup. Haleluya. Saya mau bilang, ladang-ladang yang semak duri dan bebatuan kalau Tuhan kirimkan, Tuhan kasih, dan engkau hidup dengan iman yang benih spesial Bapak Ibu, engkau dipaksa Tuhan sama seperti pohon jati juga. Engkau tidak bisa lagi sombong dan tinggi hati. Kalau Tuhan membawamu dalam proses Bapak Ibu, musim kemarau, amin, banyak hal. Tuhan tahu benih yang spesial ditaburkannya di ladang-ladang yang semak duri dan berbatuan itu. Amin, sama seperti pohon jati. Tidak menganggap segala sesuatunya itu kebanggaan. Dia lepas Bapak Ibu. Orangnya rendah hati. Pohon jati bilang begini, Tuhan yang penting aku hidup. Kalau untuk saat ini Tuhan aku menghadapi proses, ku lepaskan kesombonganku. Ku lepaskan martabatku Tuhan. Ku lepaskan harga diriku. Ku lepaskan ketamakanku. Dirontokin pohon jati daun-daunnya. Bukankah daun-daun itu melambangkan kemuliaan? Makanya saya bilang Bapak Ibu, amin. Benih spesial itu, kalau dia mau tumbuh di tanah-tanah yang kering, di bebatuan, amin, yang di banyak semak duri, itu benar-benar prosesnya panjang. Dari pembenihan pun dia diproses panjang, kemudian sampai dalam kehidupannya, sampai dia bisa menghasilkan buah-buah itu pun prosesnya panjang. Haleluya. Ya. Di sini yang harus kita sadari, makanya tadi firman Tuhan bilang, ya, berakarlah, hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Hanya pohon yang terus menancapkan, amin. Hanya orang yang beriman yang menancapkan imannya kepada Kristus yang akan bisa bertahan. Sekalipun dihantam badai, sekalipun menghadapi banyak masalah, sekalipun masa-masa kering, sekalipun masa-masa kelaparan, sekalipun lagi tidak punya duit, sekalipun belum gajian, tapi tetap Tuhan, aku tetap setia. Aku tetap Tuhan Yesus berdiam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Saya percaya Bapak Ibu semuanya. Saya percaya Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini, mari sama-sama kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun Engkau melihat hidupku adalah tanah yang subur, aku bersyukur Tuhan. Tapi aku sadar Tuhan banyak sekali di dalam hidupku ini. Aku ini menjadi tanah yang banyak bebatuan. Kemudian banyak sekali semak belukar. Kalau Tuhan taburi benih-benih yang biasa, aku tidak akan bisa hidup. Aku tidak akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau.
hatiku Tuhan Yesus siap untuk menerima benih spesial itu. Sekalipun dengan proses yang panjang, aku siap. Amin Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini perjumpaan kita. Oke, 8:12. Baik, ini ada permintaan dari Itoku ya, dari Mariana Sipayung. Izin Bapak Ibu, sebenarnya habis firman mau saya tutup, makanya saya hentikan sebentar. Coba ya, apakah Ito Mariana Sipayung sudah masuk? Oke, silakan Ito ya, apa yang Ito mau sampaikan? Silakan. Shalom Bapak. Iya, shalom Ito, shalom. Iya, selamat hari Minggu buat kita semua ya. Kawan-kawan semua yang pada ada di live Bapak saya ini. Amin. Ada telepon mendadak Bapak. Saya mau ngurut nggak tahan lagi katanya. Mohon pamit Bapak, aku pergi. Semoga dulu diberkati Tuhan, tanganku Bapak bersembuh. Oke. Doakan dulu Bapak. Oh, Karena baik. aku mau bentar lagi pergi Bapakku. Baik itu, Biar baik. tanganku diberkati Tuhan, bersembuh. Baik, baik, baik. Roy Purba Bapak. Oke. Kenapa dia? Kenapa dia? Baru pulang dari rumah sakit semalam. Oh, Udah jantungnya di ring. Hmm. Jadi nggak tahan lagi dia mau minta urut Bapak. Oh gitu. Apakah dengan cara mengurut itu bisa memberikan relaksasi kepadanya? Udah biasa dia Bapak, tanganku Bapak katanya enak kalau udah kupegang bisa tidur dia Bapak. Oke, baik. Tapi Itoku lakukan dalam nama Yesus ya. Iya Bapak, iya. Oke, Kalau yuk. itu ya. Kita berdoa Pasti. ya. Kita berdoa ya. Iya Bapak. Oke, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa buat Itoku Tuhan Mariana Sipayung. Tuhan, dengan terburu-buru karena ada orang yang meminta pertolongan kepadanya. Dan Itoku ini Tuhan, Engkau memberikan kasih karunia untuk melakukan relaksasi ataupun pijatan kepada orang Tuhan Yesus. Aku berdoa kepada Itoku ini Tuhan, mohon kiranya pengurapan dan pengudusan-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Bapa atas tangannya, dalam nama Yesus. Amin. Orang yang dipegang dan disentuh oleh Itoku ini Tuhan, mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Roh kesembuhan itu turunlah dalam nama Yesus. Lepaslah segala sakit penyakit yang dialami orang ini. Amin. Pakai Itoku ini Amin, ya Tuhan Tuhan. dalam nama Yesus. Layakkan dia, kuduskan dia Tuhan. In Jesus name Lord, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya. Makasih Bapak, makasih banyak ya Bapak, berkati. Oke, Tok ya. Oke. Lakukanlah itu menjadi pelayananmu ya. Iya, ya Bapak. Shalom buat kita Oke, semua. Makasih Tuhan Yesus banyak ya berkati Bapak. ya. Salam God sehat. bless. Iya, Tuhan Oke, Yesus Tok, oke. memberkati. Oke, baik. Mau lihat ya, dah? Oke, Bapak Ibu. Sebenarnya hari ini saya tidak naikin di room ya, karena Pastor Daud akan buru-buru untuk langsung pergi. Tadi saya sudah katakan pukul 8.20. Oke, baik, sampai di sini renungan firman Tuhan yang kita dengarkan Bapak Ibu. Ya, oke, hati-hati Toku ya, hati-hati di jalan. Baik, kita akan selesaikan sampai di sini. Oke, kita akan tutup Bapak Ibu. Ada 5 menit lagi. Oke, yuk sama-sama kita akan akhiri ibadah kita sekarang ini. Dan sekali lagi ini permohonan Pastor Daud. Sekiranya Bapak Ibu ada waktu nanti jam 10, pergilah beribadah ya. Pergilah, datanglah kepada Tuhan, bawalah doa dan ucapan syukurmu, persembahanmu. Sekiranya Bapak Ibu ingin memberkati gerejamu, berikanlah yang terbaik, persembahan ucapan syukur ataupun perpuluhan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa jam 10 atau jam 12 atau nanti jam 3 sore dan jam 5 sore, silakan Bapak Ibu ya. Datanglah ke rumah Tuhan, jangan lupa untuk beribadah. Tetapi apabila Bapak Ibu terhalang ataupun ada gangguan, barangkali sedang sakit, tapi hari ini Bapak Ibu sudah mengikuti live Mesbah Doa Pagi ini, jadikanlah itu menjadi ibadahmu dan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sekali lagi, terima kasih banyak buat kebersamaan kita. Sampai jumpa di live berikutnya. Doakan Pastor Daud ya, karena sebentar Pastor Daud akan jalan dan untuk melayani pada hari ini. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah kita dalam nama Yesus. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu bersyukur kalau saat ini sudah selesai ibadah Mesbah Doa Pagi ini. Terima kasih buat berkat Tuhan, terima kasih banyak buat penyertaan Tuhan.
Sebentar hamba akan langsung berjalan Tuhan menuju ke Depok. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati hambamu dan juga Ibu Susan. Berkati kendaraan yang kami pakai. Lepaskan kami, jauhkan kami dari segala roh celaka, roh maut, dan segala gangguan apapun. Dan terima kasih Tuhan buat saudara-saudaraku yang sudah hadir dan setia mengikuti live ini. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kalau mereka sedang berjalan menuju ibadah, berkati dan jagai mereka Tuhan. Sertai mereka, selamatkan mereka baik pergi ataupun pulang. Dan kiranya mereka beria-ria di dalam Tuhan. Bersuka cita bersama teman-teman jemaat-jemaat yang ada di gereja mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka sepanjang hari ini. Puaskan dan cukupkan mereka Tuhan. Dan kiranya sekalipun hidup kami banyak sekali tantangan, persoalan, seperti ladang-ladang dan tanah-tanah yang penuh dengan semak belukar, seperti ladang-ladang yang penuh dengan bebatuan, Tuhan kami tetap bersyukur, sebab Tuhan akan memberikan benih-benih yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dan saat ini juga kami akan akhiri. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang kami telah nikmati, kami lihat, kami rasakan, kami dengar, semuanya kami kembalikan untuk hormat pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan, kami akan selesai live ini. Berkati kami semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Sama-sama kita akan akhiri. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Dan terimalah berkat dan kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus sang juru selamat kita. Dan terimalah berkat pengurapan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat berhari Minggu, selamat berhari pekan, selamat beristirahat, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Happy quality time. God bless you. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.